Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahannya, karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di mushola Al-Ikhlas ini. Salawat teriring salam pun tidak hentinya kita hanturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya hormati ketua mushola atau yang mewakilinya. Yang kedua, ketua Bikers Fisabilillah Ustadz Wahyudi. Tiga, guru kita Al Ustadz Tarudin Sa'yan SPDI. 4, keluarga besar Bikers Fisabilillah dan bapak-bapak, ibu-ibu atau ibu-ibunya tak katik kan, jadi jemaah mushola Al-Ikhlas yang pada subuh ini atau ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak panjang lebar, kita langsung ke acara ya. Adapun acara inti yaitu pada pagi ini atau pada subuh ini, satu pembukaan, kedua kata sambutan. Kata sambutan kita nih yang dibawa ke Mang Roni ya. Mang Roni aku biasa manggil ya. Senamu dengan mertuaku kan. Keduanya kata sambutan tadi ketua Bikers atau yang mewakili. Ketiga yaitu acara inti yaitu tausiah. Keempat penutupan tanya jawab ya. Keempat tanya jawab, kelima penutupan, dan sesi terakhir lagi kita butuh-butuh bersama. Adapun acara pertama itu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu yang kedua itu kata sambutan dari ketua mushola atau yang mewakili pada Mang Roni, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim Allahul Azizil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil kitabil karim, man ahya sunnati faqad ahabani aman nahabani kannana bil jannah. Shadaqallahul azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh tamu Allah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita masih diberi beberapa nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya adalah nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, dan tak kalah pentingnya adalah nikmat iman Islam, sehingga kita semua dapat menjalankan suatu perintah Allah, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat maupun kita sebagai pengikutnya, yang tentunya syafaat beliau selalu kita nanti-nantikan kelak yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah, beberapa hari yang lalu saudara kami Hoiri menembusi kami, katanya dia akan datang ke mushola Al-Ikhlas pada hari Minggu subuh. Ya, ya kami tidak tahu ini kumpulan dari mana. Kami bilang dari Bank BRI karena dia begawi di Bank BRI. Jadi aku bilang macam itu. Kami
sengaja tidak ngajak masyarakat yang lain, ya yang ini memang yang biasa datang ke mushola yang ada di sini. Ya katanya acaranya itu nanti ada ceramah, sudah itu doa, mungkin ada bagi-bagi sembako katanya kan gitu. Jadi nanti kebanyakan jamaahnya sembakonya dikit, jadi tidak ngajak-ngajak kami itu. Ya tapi insya Allah kalau jamaah yang biasa datang ini tidak mengharap sembakonya, karena dia tahu doa rakaat sebelum subuh aja lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu. Dan kami mohon maaf apabila kami tidak menyambut tamu-tamu Allah yang dari jauh ini nih. Ya biasanya kita bangga menyambut tamu Allah, tamu-tamu dari kalau kondangan gitu kan. Ini tamu-tamu Allah malah kami tidak sambut, kami mohon maaf. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kata sambutan kedua, yang itu kata sambutan dari Ketua Biker Fisabilillah yang mana akan diwakili kepada Ustadz Sairi atau yang mempunyai Bank BRI. Nah, ini yang nama yang mempunyai Bank BRI, Ustadz Sairi. Kami persilakan. Dia mewakili, dia nak ceramah. Dia nak ceramah. Tolonglah. Lanjut. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan suatu kenikmatan, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat iman, nikmat berkah, dan nikmat kesempatan kita semua subuh berjamaah di Mushola Al-Ikhlas. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi agung kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikut yang terdahulu dan sekarang ini, mudah-mudahan dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang kami hormati, pengurus Mushola Al-Ikhlas, Mang Roni galak kami manggilnya. Beliau ini sebenarnya sering main ke tempat beliau ini, galak ngambil semangko, galak ngambil belewa beliau ini. Jadi asa mampir kami tu dak ngawak apa-apa, asa balik ngawak banyak sekantong kadang tu sekarung. Masya Allah ni han pokoknya. Saling tadi. Dinjuknya oi. Oi kan dia dinjuknya kan ni. Beliau ini alhamdulillah usaha beliau ini punya kebun semangka, belewa, sayur-sayuran. Kalau kamu nak beli sayur, nak beli ini, langsung ke kebun beliau. Nak kangkung, nak itu ada kalau pokok segala macam sayuran. Ya kalau muka kan. Nah itu ya sedikit informasi dari kami. Jadi lewat WA dengan anak beliau untuk subuhan ke sini, informasi ke dengan beliau ini. Kak, kira-kira
musola yang di pinggir jalan ini musola apa masjid? Nanya anak beliau nih. Oh, itu musola kak, kata gitu. Aku ni kan galak sering masuk ke Meranti, kadang ke Sumbur, galak mancing. Jadi maghrib itu kadang tuh ada anak-anak yang solat di sini. Maghrib itu pak, maghrib baik, azan. Jadi kemana lah dalam hati ke bapak-bapaknya di sini nih kan? Apa bapak-bapaknya? Mana ada gawi, apa mantang, mana kan maghrib itu pak. Kecuali kalau subuh maklum kan, anu sikok duikok ini maghrib. Aku liwat dari dalam, nyengok kamu, ngapa anak-anak galau solat maghrib di sini? Pikir hatiku ada masjid baru di depan tu kerasa. Belari ke situ gala dalam hati aku kan, bapak-bapaknya nih. Nah, maka dari itu pak, aku turut prihatin di sini pak. Maka dari itu aku nak subuh berjamaah di sini pak. Jadi informasilah dengan Mang Roni. Oh, siapa ngata tu Mang mengurus di sini? Ngata kata aku wakilnya tu si Anu. Oh, sudah, maka dari itu pacak subuhan bersama di sini. Jadi pak, kami ini dari biker Fisabilillah Banyuasin pak. Kami ini bukan di sini baik kami masuki musola Al-Ikhlas ini, tapi masjid-masjid yang ini pak, yang mungkin jarang berjamaah subuhnya kan. Ini subuhnya pak. Nah, yang dah disolati mungkin mohon maaf pak dah di azan ke zuhur asarnya. Nah, inilah yang kami zambangi. Setiap Ahad kami masuk ke pelosok-pelosok ke dalam-dalam untuk solat subuh berjamaah. Nah, kami sini niat kami ini untuk mengajak kalau pacak kita tu masuk surga sama-sama. Nah, hudah tu kalau ada anak bujang, ada anak yang mohon maaf kira-kira daripada lontang lantung main game yang anu tu kan, boleh nak melok kami ni pak, tanpa syarat pokoknya. Tidak ada kami minta biaya tidak, cuman modalnya galak nak solat dengan kami, nak belajar dengan kami, silakan pak. Kami itu setiap malam Kamis belajar. Aku tua ni belajar masih belajar. Nah, belajar di tempat di kediaman guru kami, pembina kami. Ini beliau ini dari MUI Banyuasin. Sarjana Pendidikan Islam beliau ini. Kami belajar di situ pak, belajar azan, belajar ngaji, belajar ceramah, nan belajar bawa acara cak tadi. Mohon maaf badbud kan, karena begitu kami belajar ini langsung di praktek langsung di musola ataupun di masjid langsung praktek pak. Tidak ada belajar tu tidak ada berguru tidak atau tidak. Belajar dewek di rumah. Salah benarnya lantaklah kau. Lah. Nah, itu yang bawa acara tadi. Jadi mohon maaf Bapak kalau misalnya ada agak meleceng-leceng, tapi kami ini nak melurus ke kan, sama-sama belajar kami jadi belajar Pak kami ini. Jadi kalau Bapak nak melok, kami tu setiap malam Kamis. Jadi selepas sholat isya. Nah, ini sekarang nih karena jadwal Ustadz ini lagi ngisi, jadi malam Jumat selepas sholat isya. Malam-malam lain pacak juga Pak nak belajar. Cawisan Ustadz kami di masjid-masjid Pangkalan itu, Pangkalan Balai, beliau ngisi. Jadi setiap maghrib atau sudah isya ngisi. Datang informasinya nak belajar, payo sama-sama. Terus terakhir kami subuh berjamaah di sini. Nah, setiap subuh inilah Pak kami solat masjid ke lain, musola, masuk pelosok-pelosok itu Pak. Dan terakhir kami ini Mak Janu tu ada sembako. Sembako ini Pak kami sampaikan sebenarnya dari kami ini untuk berbagi, untuk bagi orang-orang mohon maaf yang tidak mampu Pak, kira-kira yang membutuhkan mak itu kami unjuk ke mak itu dari melalui Mang Roni kan. Jadi
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, mungkin lebih dan kurang. Dan kami ini mohon maaf Pak, kalau misalnya kami datang ini banyak rombongan, kira-kira yang kurang, ada yang nyeleneh dikit, ada yang kurang sopan kan dengan bapak-bapak di sini kan. Kami mohon maaf pada Allah, kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu acara ketiga, itu acara inti, yaitu acara yang mana pada pagi ini tausiah akan dibawakan pada Tuan Guru kita, yaitu Ustadz Tarudin Sa'yan SPDI. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-Mukarramun, para jamaah yang mulia, jamaah Mushola Al-Ikhlas rahimakumullah. Bil khusus yang kita hormati Ketua Urus Mushola Al-Ikhlas Pak Roni dan jajarannya, dan yang kita hormati, kita banggakan Ketua Bikers Fisabilillah Ustaz Muhammad Wahyudi serta kawan-kawan sekalian yang alhamdulillah rela dan ikhlas. Pak Roni, dingin-dingin suasana hujan sore kemarin masih terasa sampai pagi ini. Alhamdulillah tetap dengan segala halangan rintangannya, dan meninggalkan kantinnya, ada yang masih pengantin baru nih, alhamdulillah ikhlas ya. Pagi-pagi ini berjalan sampai ke ini Biuku masih Pak ya? Di Biuku. Di Biuku ini alhamdulillah. Semoga semua keikhlasan kita, langkah kaki kita menuju mushola ini akan menjadi asbab ya kita dimuliakan Allah dunia akhirat, dan menjadi sebab kita dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke adik junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Jamaah yang mulia, biasanya saya ini jarang berbicara Pak Ketua, galak ngomong nih kan Ustaz Arisman. Beliau lagi sakit, kita doakan semoga beliau sehat walafiat bersama mertua beliau yang sedang dirawat di rumah sakit, dan semoga kita semua senantiasa disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rizki kita dilapangkan, dilancarkan, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus rizki yang paling besar dari Allah itu adalah at-taufiqu lit-ta'ah. Taufik, hidayah, bimbingan dan maunah dari Allah sehingga kita bisa taat, bisa hadir ke musholah pada subuh hari ini. Ini rizki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kudrat iradat Allah, tanpa rizki dari Allah, tak pacak kita melangkahkan kaki kita ke mushola yang mulia ini. Dan inilah nanti penyelamat kita di akhirat ya. Bekal kita untuk selamat dunia dan akhirat itu adalah takwa. Dan ciri orang yang takwa, hatinya terpaut dengan masjid, qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Maka ketika kita dengan senang hati, dengan ringan hati, tanpa paksaan, kata Pak Ketua tadi, walaupun tak kati embel-embel ya, ada sembako, tetap ke masjid, itu bukti ada iman di hati kita. Dan ini nikmat yang sungguh luar biasa Bapak-bapak yang mulia, ikhwan sekalian ya. Maka Nabi katakan ya, al masjidu baitu kulli mu'min, al masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid adalah rumah setiap orang yang beriman kepada Allah, dan masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Jadi orang mukmin, orang muttaqin, rumahnya masjid. Maksudnya bukan nak ngahai masjid, Pak Rani ya? Bukan nak ngahai, tapi merasa memiliki.
Ya, walaupun bukan orang Biuku, ini kawan-kawan dari mana-mana nih. Ada dari Kayuara Kuning, ada dari Sukaraja Pak Herman ya, ada dari Setrio ini Pak Kasat gitu. Itu yang lebih pakam lagi tuh Panglima Gepeng itu tuh. Ya, itu orang apa Panglima tukang damker ya, Masya Allah. Ini Wak Nago nih, luar biasa. Jarang turun tangan, pagi ini turun beliau. Enak jadi MC. Ya, datang dari mana-mana. Ya kan? Pak Ketua alhamdulillah turun tangan dan kawan-kawan sekalian. Bang Geri, ya, itu pengusaha Sungkai, cuma tak laku lagi Sungkai benar ya. Corona habis. Cuma banyak usahanya deh. Apalagi bos BRI hadir pagi ini. Bos Setrum juga hadir. Bos Balok juga hadir. Berikut bos Balok pagi ini. Mana Bang Yusuf ya? Alhamdulillah karena merasa memiliki. Jadi walaupun di mana masjid itu lokasi masjid dan musala kita datangi, karena kita merasa memiliki, kita buluruh, kita berkerinahan dan kita makmurkan seluruh rumah Allah. Karena apa? Baitu kulli mu'min, baitu kulli taqiyin. Masjid adalah rumah setiap orang beriman. Maka kita merasa memiliki, kita wajib memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu luar biasa kalau kita ke masjid itu, salat kita ada jaminan pasti diterima. Di rumah belum tentu diterima. Salat dewean belum tentu diterima. Ini sering saya sampaikan. Ya, kalau kawan-kawan mungkin lah hafal hadisnya, apalagi Sairi hafal kurasa hadisnya. Nabi mengatakan, as-salatu fil masjidil jami' ta'dilu al-faridatu hajjatan mabrurah wan nafilatu ka hajjatin mutaqabbalah. Salat di masjid, di musola, nilainya kalau salat wajib ta'dilu hajjatan mabrurah, setara dengan haji mabrur. Padahal kita nak haji sara mana ni? Se-Indonesia cuma 1 juta undangan yang dibolehkan untuk pergi haji. Padahal banyak yang ngantri nak pergi haji itu. Daftar sekarang 22 tahun baru pajak berangkat, saking banyaknya. Tapi entah corona 2 tahun tak berangkat. Ya, tahun ini pas boleh berangkat cuma dibatasi 1 juta orang. Padahal paling banyak yang ngantri itu. Nah, ya. Nah, tetapi meskipun kita terhalang berangkat oleh peraturan, memang orang Saudi, kerajaan Saudi yang tidak memperbanyak itu, bukan salah pemerintah gitu. Itu cuma ngiring. Ya, nah tetapi meskipun demikian, tidak usah kecewa, tidak usah sedih. Ya, sembari menunggu keberangkatan kita ke tanah suci, ini kawan-kawan kita baru datang, baru nyusul. Ya, apa terlibat? Lah terlibat, ya. Meskipun kita belum pacak berangkat tahun ini atau beberapa tahun kemudian, jangan sedih. Ya, kita bisa mengumpulkan pahala haji tadi. Ya, dengan kita berjamaah di masjid. Kata Nabi, ya, ta'dilu al-faridatu hajjatan mabrurah. Salat fardu, salat wajib 5 waktu yang kita kerjakan di masjid nilainya setara dengan hajjatan mabrurah, haji yang mabrur. Itu salat wajib. Mana salat sunnah? Wan nafilatu ka hajjatin mutaqabbalah, sedangkan solat sunnah kita setara dengan haji yang diterima. Intinya solat wajib, solat sunnah yang kita gawekan di masjid setara ibadah haji pahalanya. Jangan laju kaget tak galak pergi haji, laju tak galak umrah, bukan. Kalau ada kesempatan gawe ke gala. Nah, sembari menunggu keberangkatan kita untuk ke tanah suci baik haji ataupun umrah, kita makmurkan masjid dan musola yang ada di lingkungan kita. Ya, insyaallah pahalanya tak kalah dengan pahala haji yang mabrur dan haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-salatu fil masjidil jami' ala ma siwahu minal masajid bi 500 salatin. Nilai solat kita di masjid ini, di musola ini, dibandingkan kita sembahyang di rumah, ya, nilainya bi 500 kali lipat dibanding solat di tempat lain. Jadi kalau di rumah pahalanya heko, Pak Rani, heko, di masjid 500. Ya, jadi rugi luar biasa kalau ada kesempatan. Tak lama dah sembahyang tu sebenarnya. Tak ngorong ke Mantang, tak ngorong ke Begewi, tak ngorong ke kondangan. Ya, sembahyang paling 5 menit, apalagi subuh ni. Menayatnya pendek, kuliah kulhu 2 menit sudah.
Wirid paling istighfar satu tadi wirid tak banyak, tak panjang-panjang, doa pendek, ya tak ngorong ke gawe sebenarnya. Kita bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Dan memang itu yang diinginkan. Jangan sembahyang baik begawe dah halah juga. Atau begawe baik sembahyang tinggal juga salah, berimbang. Ya Allah menginginkan kita, di dalam Al-Qur'an disebutkan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar, ubar, cari ya bekal untuk selamat di akhirat kita, tapi tanpa melupakan urusan dunia. Nah, orang yang bisa menyeimbangkan ini jamaah yang mulia sebenarnya dijamin masuk surga tanpa hisab. Jadi yang masuk surga tanpa hisab itu bukan yang sembahyang baik begawe dek, salah. Atau yang begawe baik siang malam mantang, siang malam begawe sembahyang tidak, juga salah. Walaupun ada yang lebih salah Pak Ketua, dua-dua tidak. Sembahyang tidak, begawe tidak. Yang model ini makan nak lemak, tidur nak nyenyak, bini nak belagak, rumah nak besar. Mati nak masuk surga Pak Nago dari mana jalannya? Jadi sebelah itu salah. Ibadah baik salah kalau tak begawi. Anak bini nak makan nafkah, anak-anak tubuh nak sekolah, nak kuliah itu butuh biaya, bukan pakai duit. Maka harus berupaya seimbang antara dunia dan akhirat. Itu bakal masuk surga tanpa hisab. Maka dalam hadis disebutkan wa abdun ahsana fima bainahu wa baina rabbi wa fima bainahu wa baina mawali. Dari 3 orang yang wajib masuk surga tanpa hisab, salah satunya adalah hamba yang bisa menyeimbangkan urusan dunia dan akhiratnya. Dia sibuk begawe tanpa lupa tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini begawe galau ni kawan-kawan ni. Ya, ada gawe kesibukannya kan? Ya, ada yang pegawai negeri, ada yang honorer, ada yang swasta, ya, ada yang bujang buntu, ya kan? Ada gawe juga walaupun buntu tu kan. Ya, hulu gilir luntang-lantung ada gawe juga. Asal ditanya ke mana? Ada gawe. Orang tubuh ni kan sibuk pokoknya walaupun buntu masih ada gawe. Tetapi tanpa melupakan agama, tanpa melupakan ibadah. Kita pengen jadi pribadi yang itu, Pak. Tidak di masjid baik, tak sebalikan. Ya. Tidak juga begawe terus tapi tak pernah ibadat. Kita pengen jadi pribadi yang menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi solat di masjid sebenarnya tak ngorongkan gawe gitu. Ya. Dan bahkan untung pahalanya berlipat-lipat. Dan tadi saya sampaikan solat di masjid ada jaminan pasti diterima. Di rumah belum tentu. Dewean belum tentu. Dewean itu kalau solat kita dewean baru diterima oleh Allah kalau memang betul-betul sempurna, betul ikhlas nian, tak hati orang sedikit pun, khusyuk nian, sempurna nian, baru diterima. Kalau dewean, ya, kalau dewean. Cuma kalau kita berjamaah ada jaminan diterima. Dari mana? Penjelasannya bisa dibaca dalam kitab Fathul Bari, syarah dari kitab Sahihul Bukhari jilid 3 halaman 16 sampai halaman 17. Ketika mensyarah hadis salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah 27 derajat. Itu sudah sangat terkenal hadis itu, baik. Salat berjamaah nilainya 27 derajat dibandingkan salat dewean. Nah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mirip nama Pak Bupati gitu, ya. Beliau Syekh Ibnu Hajar dalam kitabnya menerangkan di jilid 3 halaman 16 sampai halaman 17 dari hadis tadi kata beliau, Allah akan karuniakan kita yang berjamaah 27 keutamaan. Salah satunya memang tidak usah kita bahas galau-galau. Ya, selain aku tak hafal 27 itu, ya, tapi yang paling penting dan ini jarang disampaikan, dari 27 keutamaan salat berjamaah salah satunya adalah wa'audu barakatil kamil 'alan naqis. Wa'audu barakatil kamil 'alan naqis. Orang yang salat berjamaah maka dianggap sempurna seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kenyataannya ada yang kurang. Ada yang kurang khusyuk, ada yang kurang ikhlas, ada yang kurang sempurna. Dari tubuh sekian jamaah ini ada yang khusyuk, ada yang tidak. Ada yang sempurna, ada yang tidak. Ya kan, ada yang mikir kena mantelat mantang, ya kan. Loka ya kesiangan, loka orang gewi bisa. Ada yang mikir macam-macam. Arti tidak semua kita sempurna salat subuh ini. Tapi dengan kita kerjakan berjamaah, nilainya dianggap sempurna semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya sering sampaikan sholat berjamaah ini Bapak Ibu hadirin yang mulia, bagaikan tubuh GW kelompok, kerja kelompok, lagi sekolah, lagi kuliah dulu. Ketika kita kerja kelompok, satu kelompok orang 5, kadang orang 10, ya. 1-2 orang paling yang aktif, Pak. Yang lain tu kadang milu nama be, milu menang be, nebeng saja. Jurang Pangambala itu maling tulang, ya kan? Milu menang be. Tetapi ketika kita kerja kelompok, ya, dianggap sempurna semua. Ketika hanya ada 1-2 orang yang GW-nya bagus, kita milu nebeng be. Masih kan mungkin lagi gawe sekolah dulu, kalau gawe kelompok saya kok 2 yang bagus, yang lain tuh kakak kikik betahuan baik, miluk menang baik, ya. Alhamdulillah, itulah keunikan, keunggulan ketika kita kerja kelompok, ketika kita berjamaah. Walaupun kurang, dianggap sempurna, miluk nebeng nilai kawan kita yang sempurna, ya. Maka lebih jelas lagi Syekh Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab Mustamil ala Arba'i Rasail menerangkan, ketika kita berjamaah itu jamaah yang mulia, Allah lihat hati sang imam terlebih dulu. Ketika imamnya khusyuk, imamnya ikhlas, imamnya sempurna memimpin solat kita, maka solat kita makmum tak dijingok lagi sikok-sikok. Langsung berkat imamnya bagus, kita makmum langsung milu bagus. Dianggap sempurna juga nilai solat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya imamnya kurang, mak tubuh juga, apakah langsung ditolak solat kita? Tidak serta-merta. Dijingok yang di belakang imam. Barangkali yang di belakang imam lebih khusyuk dari imamnya, lebih ikhlas dari imamnya, maka berkat makmum di belakang imam tadi, solat kita, ya, yang jamaah tadi termasuk solat sang imam, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap sempurna juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sana yang di belakang imam sama be, jingok yang sebelah kiri, yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ternyata sama baik, orang khusyuk juga dijingok yang sebelah kiri. Terus sampai sop yang kedua, sop yang ketiga. Seandainya semasjid dekat yang khusyuk, kecuali satu jamaah di sop paling belakang, ya, paling pinggir pula, hengki barangkali misal, ya, paling pinggir, paling belakang, satu orang jamaah itu yang paling khusyuk dibandingkan kita, dibandingkan imamnya, maka solat kita diterima berkat satu jamaah yang paling belakang tadi. Inilah keunggulan berjamaah. Kalau dewean belum tentu dapat fadilah itu. Seandainya Pak semasjid, semusola, taruhlah subuh gitu hari ini, dari imam sampai makmum paling belakang, kati yang khusyuk semasjid ini, semusola ini, bisa saja, ya. Karena kita orang awam, kita manusia biasa. Makom kita bukan nabi, bukan wali. Kita ini paling-paling baru wali murid, Pak Boy. Pak Nago, belum wali Allah. Baru pengen jadi wali Allah, belum kita jadi wali Allah. Semua orang pengen jadi kekasih Allah, yaitu wali Allah. Nah, kalau levelnya wali lain, solatnya itu, ya, digigit nyamuk tak bergeming, ya, rumahnya terbakar. Kalau wali Allah itu tidak terganggu solatnya, ya. Nah, kalau gitu gigit nyamuk kemernyam, ya. Nah, karena kurangnya kehusyuan kita. Nah, seandainya semasjid semusola kati yang khusyuk, kati yang ikhlas, tidak serta-merta solat kita ditolak oleh Allah, tetap dipertimbangkan untuk diterima oleh Allah. Karena apa? Yadullah alal jamaah, rahmat Allah meliputi orang-orang yang berjamaah. Allah senang dengan orang yang berjamaah, maka saking senangnya Allah, Allah tetap berkenan menerima solat kita dengan segala kekurangannya, kurang khusyuknya, kurang ikhlasnya, kurang sempurnanya, tetap diterima Allah karena kita berjamaah. Inilah hebatnya berjamaah. Maka kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab Mustamil ala Arba'i Rasail, solat berjamaah ada jaminan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangan yang ada. Maka rugi kalau kita ada umur, ada kesempatan ya untuk berjamaah tapi tidak kita laksanakan. Kalau sesekali tinggal ya okelah dimaklumi. Kalau tiap kali, tiap subuh tinggal, ya, kecuali berjamaah lebaran itulah yang semangat, berarti kita menyia-nyiakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala yang ada jaminan kita solat kita pasti diterima oleh Allah ketika kita kerjakan dengan berjamaah. Jamaah yang mulia, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga berkah manfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu acara keempat, kita tanya jawab. Yang mau bertanya silakan angkat tangan, atau untuk bapak-bapak atau
dari perwakilan musola ada yang bertanya. Mang Roni, ada yang nak ditanya? Maaf tadi. Sibuk lah. Biar tahu. Ada menonton. Kita nih live. Ada live itu lah nak tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz beserta rombongan yang kami hormati, di sini Pak, pertanyaan saya masalah yang ada semacam konvoy yang di televisi itu Pak, yang ada masalah aliran hilafiyah apa itu. Nah jadi maksud kami itu Pak, kami bertanya itu hilafiyah sabilillah ada. Nah, jadi maksud kami bertanya di sini, jangan sampai kalau seandainya dia masuk ke desa kita atau ke kabupaten kita, jadi aliran itu Pak, apakah dia itu ada mempunyai Tuhan lain atau tidak? Jadi pertanyaan kami, apakah aliran hilafiyah itu kegiatannya apa, jenis kegiatannya, atau dia itu mengajak pengikutnya seperti apa? Mungkin itu pertanyaan kami. Kalau berlainan dengan tema kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bandung ya. Iya. Jadi kalau aliran sesat ini akan ada setiap zaman, setiap masa. Jadi yang ngaku Tuhan lagi ada, yang ngaku malaikat Jibril lagi ada, ngaku Nabi Isa, ngaku malaikat Jibril, dan alhamdulillah polisi Indonesia hebat. Ya, jadi ngaku Tuhan tu pacak kena tangkap, ya kan? Ya malaikat Jibril ditangkap, palsu kan? Karena palsu. Ya, yang ngaku Nabi Isa, yang ngaku Imam Mahdi lah banyak. Jadi intinya yang nyeleneh, ya, yang aneh-aneh, yang keluar dari rukun iman, keluar dari rukun Islam, itu patokannya. Itu rata-rata sesat. Maka sebagai umat, sebagai jamaah, kita punya benteng-bentengnya. Untuk Indonesia ada MUI, ada lembaga-lembaga ormas Islam yang besar seperti NU, Muhammadiyah. Nah, kita laporkan kepada tokoh-tokoh kita. Untuk di Banjarmasin, mobil khusus kita ada Majelis Ulama Indonesia dan saya ketua komisi fatwanya. Jadi bisa disampaikan kepada kita kalau ada hal-hal yang nyambung, yang tidak berkenan, yang agak aneh-aneh, nyeleneh dari perilaku masyarakat kita, apalagi itu ngajak orang banyak, maka disampaikan kepada kami. Dan sudah banyak yang kita panggil. Di Istrio itu termasuk agak banyak juga tuh yang macam-macam, dan sudah kita panggil. Intinya saat keluar dari yang sudah disepakati, keluar dari rukun Islam, nambah atau ngurangi, keluar dari rukun iman yang 6 itu nambah atau ngurangi, itu pasti masalah. Ya, itu sejarah garis umumnya. Ya, keluar dari pemahaman yang baik dan benar dari Quran dan Sunnah. Ya, atau cuma pakai Quran beda pakai Sunnah, nah itu pasti sesat. Pun sebaliknya, atau dia pakai dua-duanya tapi memahami dewek, sehingga pemahaman dia akan bertentangan dengan ijma' ulama karena dibuat-buat dewek, macam-macam dewek. Maka kita seharusnya punya kitab, berdasarkan kitab. Saya di majelis lebih kurang saat ini ada 17 majelis taklim yang saya asuh, dan nambah lagi kok kemarin 7 menang jadi 18. Itu seluruhnya pakai kitab kita ngaji, Pak. Cawisan bahasa lamu gitu dulu, pakai cawisan, seluruh pakai kitab. Walaupun fikih tetap berkitab, minimal Ghayatul Takrib, ya, minimal kita pakai kitab Safinatun Najah yang tipis-tipis, harus berdasarkan kitab. Kalau tidak kaget nganar, nomor sesat. Nah, jadi itu ada panduannya. Nah, biasanya yang sesat itu akan keluar dari pemahaman yang umum, ya, pemahaman ulama mayoritas, pemahaman jumhur. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang aneh silakan didiskusikan dengan tokoh yang ada di sini, bahkan sampai bawa ke kecamatan dan ke kabupaten. Kita ada lembaganya untuk mendiskusikan itu salah atau tidak. Ya, kadang-kadang belum tentu salah. Ya, tapi karena kita belum tahu ilmunya menganggap itu salah. Nah, untuk menegaskan ini keliru atau tidak, nyimpang atau tidak, maka kita butuh panduan. Dan di majelis ulama itu berkumpul seluruh tokoh yang ada di Banyuasin mobil khusus, banyak pimpinan pondok, banyak pimpinan ormas, seluruh kita rangkul. Di MUI itu ada, seluruhnya ada. Ya, karena MUI itu adalah rumah besar umat Islam.
seluruhnya ada. Jadi NU ada, Muhammadiyah ada, bahkan LDI pun kita rangkul. Ya, karena LDI itu masih dalam masa kembali kepada kebenaran. Dulu memang dia sempat salah, nah sekarang dia sedang dalam masa pertaubatan. Jadi lagi kita pantau orang-orang LDI. Itu pun kita rangkul. Karena kalau tidak masuk ke MUI, sulit kita nak memantaunya. Jadi seluruh ada di MUI dan kita awasi. Kalau ada hal-hal yang aneh, biasanya yang nyimpang itu yang aneh. Sembahyang dari 5 waktu dikurangi ngambil 2 baik. Misalnya kan, dia nak ambil lemak rata-rata. Atau kadang-kadang ada misi misalnya nak memperkaya diri. Biasanya, memperkaya diri, nak ngelemak ke pimpinan, bos dari majelis-majelis yang dianggap nyimpang tadi, biasanya itu. Atau kadang-kadang ngurusnya itu dengan bedino. Pernah itu di daerah perairan, daerah Semuntul, itu sudah sampai ke kita di MUI. Jadi sampai gurunya itu ngomong, ngomong dengan orang tuanya, kalau anak mau nikah dengan aku jamin masuk surga. Jadi itu kan cuma untuk keuntungan pribadi. Biasanya aneh-aneh seperti itu ada unsur-unsur penyimpangannya. Maka saya sangat-sangat menghindari yang ada kepentingan-kepentingan pribadi itu tidak pernah akan saya bicarakan. Takut kita masuk ke aliran sesat model itu. Jadi secara umum Pak, asal dia menyimpang dari yang sudah biasa selama ini, ngurangi rukun iman atau nambahi rukun iman dan rukun Islam, biasanya sesat, biasanya nyimpang. Itu baik secara umumnya. Yang lain masih ada yang mau bertanya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kutanya ke Pak tadi, kalau sholat di rumah dapatnya 1 rakaat. Kalau kita ke masjid dapatnya 27 rakaat. Tapi memang Ustaz, kalau kita datang ke masjid masih dewi atulah. Kebuangnya dewi atulah. Sholatnya masih dewi atulah. Mohon penjelasan Pak tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemandangan yang sudah biasa untuk kita sekarang, Bahkan kami selama berjalan safari subuh kemana-mana bersama biker fisabilillah ini pernah mengalami hal itu. Yang buka masjid kami, yang nabu bedok kami juga, yang ngebang komat imam rombongan kami, sampai balik dekati orang sana. Pernah itu kejadian seperti itu. Di sini termasuk banyak baroni, alhamdulillah. Walaupun tadi tak berajaan, katanya masih alhamdulillah. Kami itulah gelu sampai nutup masjid kami itulah. Jadi rasa-rasa pengurus dadakan kami itu. Biasa. Dan tidak perlu sedih, dan ini sudah sering saya sampaikan dalam kitab-kitab disebutkan bahwa niat kita kan nak berjamaah ke masjid tadi. Niat kita nak berjamaah ke masjid tadi. Maka kita nak berdua, kata yang azan akhirnya kita dewek yang azan lah, nunggu kadang-kadang sampai 10 menit. Kan karena jarak normal azan dengan qomat itu 10 menit lah. Kalau lebih dari situ kelamaan. Tapi jangan juga buru-buru. Begitu sudah azan langsung qomat, kan? Ada kati kesempatan kawan-kawan yang baru terbangun, apalagi untuk subuh ini. Normal lah 10 sampai 15 menit jarak antara azan dengan qomat. Lah kita tunggu 10 menit, 15 menit. Kati juga yang datang, akhirnya kita qomat. Akhirnya semayang dewek sampai selesai, hekok pun tak kati. Salam kanan, salam kiri, masih ke dewek itulah. Tak perlu sedih. Karena tidak berjamaahnya kita itu bukan karena sengaja. Lain kalau kita di rumah kan memang sengaja. Kalau kita lah datang ke masjid yang pada umumnya memang untuk berjamaah. Karena kita memang datang tepat waktu, kita lah yang azan dan qomatnya, tapi sampai selesai tidak ada satupun jamaah yang menemani kita. Maka tidak berjamaahnya kita itu karena uzur, bukan sengaja.
Orang yang tidak berjamaah karena uzur, maka dia tetap mendapatkan pahala yang sama ketika dia sholat memang ada ganti atau jamaah yang lain. Hal ini bisa kita kiaskan dengan ketika kita uzur, kita bisa tahajud tiap malam, ya. Tapi karena uzur hari itu kita begitu lelah, ya, sangat capek, sangat lelah. Cuma kalau bukan karena mancing, ya, lelahnya itu karena kewajiban yang lain. Kalau mancing itu kan bukan kewajiban, itu hobi, ya. Itu hobi, ya. Lelah karena tugas, mungkin ambil borongan terlalu banyak barangkali kan. Sairi, ya. Lupa mandi wajib, ya kan? Itu kan ibadah tuh, ambil borongan tuh kan. Akhirnya lelah, akhirnya kesiangan. Asa bangun bukan kesiangan, bangunnya lah subuh. Ya, jadi tahajudnya tinggal, maka tidak tahajud malam hari itu karena uzur. Ya, dan tetap mendapatkan pahala tahajud kata Rasulullah. Tetap dapat pahala tahajud karena ibadah yang ditinggalkan karena uzur bukan sengaja, tetap mendapatkan hitungan pahala sebagaimana dia kerjakan. Ya, itu. Jadi dikiaskan dengan hadis itu, maka tetap dapat pahala jamaah. Karena bukan salah kita jamaah tadi tidak terjadi. Kita lah ke masjid, berarti kan pengen jamaah, tak ganti rewang. Jadi tidak perlu bersedih, walaupun dewean tetap terhitung berjamaah. Hanya saja jamaah itu akan makin bernilai pahalanya, semakin banyak jamaah makin besar pahalanya. Ya, itu ada perhitungan lain. Ya, jadi kalau dikit tetap dapat pahala jamaah yang 27 tadi, tetapi makin banyak, makin penuh masjid itu makin besar pahalanya. Gitu. Jadi tinggal itu gemuk sama kurus 27-nya tuh. Kalau cuma dewean atau hanya beberapa, 27-nya kurus. Tapi kalau banyak sampai penuh musola ini gemuk, bontet. Ibaratnya itu 27 itu munal nian, daging geli. Itu bedanya paling, ya. Dan itu jadi motivasi kita seharusnya untuk makin memakmurkan masjid kita. Ada lagi? Aduh, untuk pertanyaan terakhir mungkin satu lagi pertanyaan. Siapa? Kiai Najib. Kami silakan Kiai Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz yang tentang sholat berjamaah tadi ya Ustaz. Tanya, misalnya sini ada sholat berjamaah, nanti sholat berjamaah cak mana itu penjelasannya Pak? Ada jamaah sini sholat berjamaah, nah jemaat sholat jemaah dewi, nah cak mana itu Ustaz? Iya. 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 Nah itu cak mana tanggapannya Ustaz? Terima kasih. Iya, ya. Mungkin maksudnya musafir, ya. Jadi ada dua sholat berjamaah di satu masjid, mungkin maksudnya itu. Kalau sama-sama mukim, lantas ada dua sholat berjamaah di satu tempat, di satu masjid, di satu musola, maka tentu itu masalah. Itu sumber fitnah, bakal ribut, ya kan? Tapi kalau satunya mukim, satunya musafir, ya, sehingga sholatnya tidak bersama. Musafir tadi tidak ikut sholat orang yang mukim, penduduk asli di situ. Itu benar, karena memang orang yang musafir itu kalau dia sholatnya pengen sholat jamaah, baik takdim ataupun takhir, baik jamak qasar ataupun jamak saja, dia memang tidak boleh gabung dengan penduduk lokal yang mukim. Ya, kalau dia mau menjamak dan mengqasar sholat, dia boleh bergabung dengan penduduk yang mukim kalau dia tidak menjamak. Artinya dia sholatnya normal saja, sama cak biasa. Pas zuhur dia berhenti meluk jamaah di masjid yang dia berhenti, kaki jalan lagi. Pas asar mampir lagi di masjid pinggir jalan meluk sholat asar. Jadi tidak menjamak. Nah, kalau modal itu berarti dia sholatnya normal sebagaimana biasa, ya. Dan itu lebih dimungkinkan untuk saat ini. Termasuk guru kami Kiai Balian sebenarnya tidak mempermudah untuk menjamak sholat itu untuk saat ini. Karena apa? Sekarang masjid paling banyak tinggal mampir pinggir jalan. Ya, beda dengan musafir zaman dulu. Masjid jarang, itu pun masuk hutan keluar hutan, ya. Nah, sekarang masuk hutan keluar hutan juga, tapi dalam ketemu desa ada masjid pinggir jalan, itu bisa mampir.
Ya, jadi beliau termasuk orang yang tidak bermudah-mudah menggunakan rukhsah itu. Guru kami Kiai Balian bin Kiai Haji Sulaiman. Cuma boleh. Nah, ingat hukum menjamak dan mengqashar itu hanya boleh, bukan wajib, bukan sunnah. Jadi bukan harus begitu. Itu pilihan. Jadi kita mau pakai silakan, tidak juga boleh. Ya, jadi bebas. Pilihan ada di kita. Ya, kalau nak menjama mengqashar silakan, asal cukup syarat, yaitu perjalanan 2 marhalah. Sehari semalam kalau jalan kaki ukuran dulu. Kalau sekarang ke Mekah pun cuma 9 jam. Kan? Karena naik pesawat. Kalau jalan kaki tak datang-datang, apalagi naik ketek jalan kaki ya gitu. Jadi kalau yang tadi 2 jamaah, maksudnya satunya jamaah mukim, satunya musafir, boleh. Tapi kalau sama-sama mukim, buat 2 jamaah itu fitnah. Bakal cekcok, bakal ribut, dan itu tidak benar. Ya kan, bakal ada ketersinggungan. Dan kita itu tidak boleh mendahului sholat berjamaah itu dari imam yang sudah ada di masjid dan musola itu. Maka saya tidak buru-buru nak jadi imam. Harusnya orang sini kan, karena dipersilakan baru boleh. Jadi meskipun kita pengurus MUI datang ke musola, datang ke masjid di dusun, langsung ngongkok-ngongkok aku yang paling berhak jadi imam, tidak boleh, tidak layak, tidak pantas. Itu tidak beradab. Dipersilakan, iya. Kalau tidak, penduduk sini pengurus musola Al-Ikhlas itu yang paling berhak untuk menjadi imam. Nah, kita yang datangan nurut baik, meluk baik. Tidak berhak langsung jadi imam, nyuruh komat, ya, nyuruh duduk, tidak berhak. Nah, itu adabnya. Tamu itu harus tahu diri, tuan rumahnya tuan rumah yang paling berhak untuk jadi imam dan sebagainya. Jadi tergantung itu najibnya. Kalau musafir sama mukim maka boleh, tapi bagusnya jangan langsung buat jamaah secara bersamaan. Sudah ke dulu wong mukim situ. Mereka sudah selesai salam, wirid, doa, baru kita nak buat jamaah baru. Ya. Baik jamaah buat jamaah baru. Jadi selesaikan dulu biar tidak timbul fitnah. Gitu. Kalau berbarengan, walaupun kita musafir kerok. Ya kan, apalagi suara kan pasti ini itu bertemu Allahu Akbar, Allahu Akbar, imamnya itu singgung gitu kayak gitu. Ngapa ada jamaah baru belakang itu ribut. Jadi meskipun kita musafir mau buat jamaah baru, ya lihat situasi dan kondisi, selesaikan dulu jamaah yang mukim, ya gitu. Ya, acara kita inti sudah selesai. Sekarang doa penutupan. Doakan silakan Ustaz. Pak Kasat. Wassalim waradallahu tabaraka wa ta'ala sadaqina sabi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'in, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina wal istiqamah bil husnil khatimah. Allahumma tim lana bil islam wa tim lana bil iman wa tim lana bil husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bil husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afidan bil jasad wa ziyadan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina bi syukuratil maut wa nasr rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan berakhirnya doa tadi, kita pagi ini sebelum kita duduk, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, yang ini